beras dicampur. Nah, ini tempat penyalurannya ke sini. Nah, cara penyalurannya bagaimana? Ini perlu diperhatikan agak rumit sedikit. Sebab bertumpu kepada ayat. Dalam ayat Allah Ta'ala bilang innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibn sabil faridatan minallah wallahu 'alimul hakim. Ini sebenarnya pembahasan dibahas oleh ulama, bukan kita. Cuman boleh sedikit saya jelaskan. Ya. Ini berbicara tentang ayat itu sendiri, kalimat demi kalimat. Sehingga lahirlah suatu hukum. Ya. Saya mungkin kalau menjelaskan secara detail, enggak. Karena ini, seperti saya bilang, ini bukan penjelasan, bukan kelasnya kita. Ini kelasnya para ulama yang beristinbat hukum. Yang mengambil istinbat dari ayat ini untuk melahirkan suatu hukum. Ayat ini, ya, redaksinya berbunyi lil fuqara. Tidak bilang lil fakir. Fakir satu, fuqara jamak. Selanjutnya masakin. Masakin juga jamak. Dan kemudian seterusnya ini disebutkannya dengan bentuk jamak. Ya. Dengan bentuk jamak. Terus kalimat penghubung antara golongan yang satu dengan yang lainnya digunakan harf ataf berupa waw. Lil fuqara wal masakin. Tidak dengan kalimat au. Ya. Kalimat waw artinya dan. Ya. Kalimat au artinya atau. Dan dengan atau itu beda. Atau itu bisa memilih. Tapi kalau dan harus semuanya ada. Mutlaqul jama' harus dikumpulkan, harus ada. Ini sekilas yang saya pengen bahas detail ayatnya. Sehingga para ulama beristinbat dari ini hingga lahir suatu hukum. Ya, ringkasan hukumnya adalah yang berdasarkan dari tadi yang saya jelaskan sedikit, ya, bahwasanya ketika zakat diterima, diterima. Yang harus dilakukan adalah membagi harta zakat itu menjadi 8. Sebab kan ada 8 golongan disebut. Contoh, uang zakat. Ini contoh nih ya, yang gampang nih. Uang zakat sebesar 8 miliar. Pertama yang harus saya lakukan, bagi 8. Berarti 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar. Jelas. 1 miliar ini untuk fuqara, 1 miliar ini untuk masakin, 1 miliar ini untuk al-amilin, ini untuk mu'allafah dan seterusnya. Baik. Terus setiap 1 miliar ini minimal ya disalurkan kepada 3 individu dari golongan. Minimal. Ya. Contoh. Kan tadi 8 miliar dibagi 8. Satu bagian bakal fuqara, masakin. Nah. Kas atau jatah punya fuqara 1 miliar. Minimal harus dibagi lagi 3. 3 ini untuk siapa? Untuk 3 fakir. Itu minimal. Boleh lebih. Ini kalau perorangan ya. Perorangan kita, zakat saya kebetulan 8 miliar. Kaya banget tuh kalau zakatnya 8 miliar. Ya, zakat saya katakan 8 miliar. Nah, saya nyalurinnya gimana? Nah, seperti itu. Yang jatahnya fuqara 1 M, itu minimal saya mesti bagi kepada 3 fakir. Kenapa 3 fakir? Sebab di dalam ayat pakai kalimat fuqara jama'. Bukan sah? Allah nggak bilang fakir, bilangnya fuqara. Nah, dan di dalam bahasa Arab itu minimal jama' 3. Ya kan?
kapan sesuatu dinamakan jamak dalam konteks bahasa Arab, ya, adalah kalau berbilang 3 atau lebih. Ya, dalam hal ini minimal 3. Ya, jelas. Itu cara pembagiannya kayak begitu. Dan ini mu'tamad di dalam mazhab Asy-Syafi'i. Dan masih ada aturan-aturan yang lebih detail lagi yang mungkin sulit untuk kita pahami. Tapi cara pembagiannya lebih kurang seperti itu di dalam mazhab Syafi'i. Itu dengan catatan apabila fuqara'nya dapat didata dan hartanya itu mencukupi mereka. Oh, ini banyak aturannya. Ya, agak sulit. Tapi saya mau tanya, beras kantong bagaimana ngebagi kayak begitu? Beras 3,5 liter ngebagi kayak begitu tuh gimana caranya tuh? Kan nggak mungkin. Kalaupun mau kita paksakan berarti 8 bagi 3 berapa itu? 8 kali 3 berapa? 8 kali 3 24. Beras 33,5 liter dibagi 24 berapa tuh? Secangkir, enggak sampai secangkir. Hah? Kan kayak, fuqaha bilang dalam hal ini, ya, zakat yang terbatas jumlahnya sedangkan fuqaranya juga banyak, nggak dibagi dengan cara kayak begitu. Ini detail macam begitu rumit kalau kita mau masuk. Cuman intinya, para ulama al-mutaakhirin mereka memberikan fatwa bahwasanya yajuzu sarfu zakati wahid li wahid. Mereka berfatwa dibolehkan zakat satu orang kepada satu orang. Jelas. Dibolehkan menyalurkan zakat satu orang kepada satu orang. Enggak harus satu zakat dibagi jadi 24. Enggak. Gitu. Walaupun yang mu'tamad ya harus dibagi minimal jadi 24. Begitu. Tetapi para ulama al-mutaakhirin mereka memberikan fatwa menegaskan dibolehkan menyalurkan zakat satu orang kepada satu